Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, pada hari ini teman kalian ada yang nggak masuk? Masuk semua? Oke, alhamdulillah kalau masuk semua. Nah, di sini Bu Ayu akan memberikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu dengan membaca literatur, siswa dapat menyimpulkan latar belakang sejarah perumusan dasar negara menggunakan bahasanya sendiri. Nah, setelah kalian belajar mengenai proses perumusan Pancasila, kalian itu diharapkan bisa menceritakan kembali bagaimana proses perumusan Pancasila itu menggunakan bahasa kalian sendiri. Setelah kalian belajar tentang proses perumusan Pancasila, kalian akan bisa mengerti apa sih makna persatuan itu. Karena dalam proses perumusan Pancasila ini ada dua perbedaan pendapat yang kemudian dijadikan satu demi kepentingan bersama, demi kepentingan bangsa Indonesia. Nah, di kelas 9 SMP pasti kalian udah nggak asing dong dengan istilah PPUPKI, istilah PPKI, Piagam Jakarta, kemudian Panitia 9. Nah, pada pagi hari ini kita juga akan mempelajari tentang hal-hal tersebut, karena hal-hal tersebut itu tidak bisa terlepas dari yang namanya proses perumusan Pancasila. Tentunya kita akan lebih mendalam lagi mempelajari itu. Oke, sekarang kita lanjut ke materi ya. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, kalian tuh pasti udah nggak asing dengan istilah BPUPKI. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dengan mengungkapkan gagasan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Menurut Soekarno, Pancasila ini terdiri dari kedua kata. Yang pertama panca yang artinya 5, kemudian sila yang berarti asas atau prinsip. Nah, menurut Soekarno, Pancasila ini merupakan 5 prinsip bagi kita untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, sila ini berarti penghubung atau penjuru sebagai kita, dasar kita untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, proses perumusan Pancasila ini bermula ketika Jepang masih menjajah di Indonesia, di mana pada tahun 1944 Jepang ini sudah mengalami kemunduran. Jepang mulai mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua ketika melawan pasukan Sekutu. Dalam upaya mempertahankan kekuasaannya di Asia, termasuk juga di Indonesia, Jepang ini memberikan janji kepada rakyat Indonesia untuk merdeka. Jepang memberikan iming-iming kepada rakyat Indonesia untuk memerdekakannya. Namun janji ini ya cuma janji, ini tidak benar-benar terrealisasi. Nah, untuk menjalankan komitmennya, Jepang ini membuat sebuah badan yang dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai, atau yang kita kenal sebagai BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini bertugas sebagai badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk juga untuk mempersiapkan rumusan dasar negara, seperti itu. Kemudian pada sidang pertama BPUPKI, Soekarno ini menyampaikan 5 gagasan dasar negara, yaitu Pancasila. Yang pertama, kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dari 5 prinsip yang disampaikan Soekarno ini,
Ini menjadi landasan ideologis bangsa Indonesia untuk menyatukan perbedaan yang ada agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang merdeka, adil, dan juga makmur. Nah, sebelum ditutupnya sidang BPUPKI pertama ini, dibentuklah sebuah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang diharapkan dari panitia ini menghasilkan sebuah dokumen yang nantinya akan menjadi dasar teks proklamasi Indonesia. Kemudian dari 9 panitia ini namanya adalah Panitia 9. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 ini resmi berhasil mengeluarkan sebuah dokumen yang telah disetujui, yaitu Piagam Jakarta. Sebelumnya dari Panitia 9 ini, dari 9 anggota Panitia 9 ini ada 2 pandangan yang berbeda, di mana kelompok pertama ini menginginkan Islam menjadi dasar negara Indonesia, sedangkan kelompok satunya ini lebih mementingkan internasionalisme ini sebagai fondasi utama bangsa Indonesia. Sehingga dalam proses sidang pertama BPUPKI ini sempat mengalami sebuah kebuntuan sebelum akhirnya Panitia 9 ini tetap resmi dibentuk untuk melanjutkan merumuskan Pancasila. Kemudian pada 18 Agustus 1945 pasca merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut PPKI ini merumuskan kembali Pancasila, dasar negara kita seperti yang kita kenal hingga sekarang. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah proses perumusan Pancasila yang tentunya itu merupakan suatu momen yang tidak bisa kita lupakan, merupakan sebuah momen yang selalu bersejarah dalam menuju kemerdekaan Indonesia. Dari materi yang sudah Bu Ayu jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa proses perumusan Pancasila ini bermula ketika Jepang masih menjajah di Indonesia. Kemudian Jepang mulai mengalami kekalahan dalam melawan sekutu. Akhirnya Jepang memberikan Indonesia janji untuk merdeka, untuk membentuk BPUPKI. Kemudian pada sidang pertama BPUPKI ini Soekarno menyampaikan 5 gagasan yang kemudian oleh Panitia 9 ini dibentuklah sebuah Piagam Jakarta, di mana dalam Piagam Jakarta ini terdapat 5 rumusan dari Soekarno tadi. Kemudian pada 18 Agustus pasca kemerdekaan tahun 1945, PPKI kembali merumuskan Pancasila seperti apa yang kita kenal hingga sekarang. Oke, agar pengetahuan kalian tidak terbatas dari hanya yang Ibu sampaikan, kalian bisa mencari materi-materi yang serupa tentang proses perumusan Pancasila ini di internet, di YouTube, atau di TikTok. Itu sekarang sudah ada. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.